Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Alhamdulillah ketemu sama Mas dari kesempatan hari ini. Edisi ke tanggal berapa ini ya? Video ini akan Mas Tulus tayangkan di hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 ya. Masih di suasana hari ini dengan suasana sukacita. Mas Tulus ucapkan selamat bergabung masih untuk yang baru pertama kali bergabung. Salam kenal. Nama saya Tulus. Jangan lupa langsung di-subscribe ya, dihidupkan tombol loncengnya juga. Buat teman-teman yang sudah sering bolak-balik kalau belum subscribe, support saya dengan langsung di-subscribe. Like-nya dulu sekarang ayo guys, dibantu like-nya dulu, kemudian dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Sama satu lagi, kalau ada iklan yang pendek jangan di skip, kalau yang panjang boleh. Terus ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video buat kalian yang mau nyawer Mas Tulus ya. Semangat, 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 semangat untuk teman-teman semuanya di suasana weekend, di hari Sabtu, suasana liburan ngumpul sama keluarga. Pasti kalian sudah punya agenda mau jalan-jalan kemana, mau holiday kemana. Semangat untuk hari ini ya. Yang sedang sakit saya ucapkan semoga cepat sembuh. Saya doakan semoga cepat sembuh dari sakitnya, amin. Yang punya masalah semoga masalahnya cepat selesai. Dan yang saat ini punya tanggungan hutang piutang, Mas Tulus doakan semoga hutangnya dan lunas. Allah bukakan pintu rezeki seluas-luasnya, amin ya Allah. Semangat, semangat, semangat ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali, dalam dan juga luar negeri. Pokoknya selamat bergabung, salam rindu, salam kangen. Kalian yang lagi berjuang buat kehidupannya masing-masing sekarang harus selalu semangat. Mungkin saat video ini tayang, Mas Tulus sudah dalam perjalanan menuju ke Muara II, Sumatera Selatan. Jadi ya mungkin sudah taping beberapa hari videonya, memang Mas Tulus sudah siapkan untuk hari Sabtu, Minggu, Senin tidak ada. Senin libur, insya Allah Sabtu, Minggu, Selasa yang sudah aman, insya Allah. Ya, mudah-mudahan masih bisa tayang semuanya. Besok, Jumat, sepertinya tidak ada. Jadi ini videonya syuting di hari Kamis, Jumatnya dia tidak ada, Sabtu, Minggu insya Allah ada, Senin tidak ada, Selasa insya Allah ada, dan next saya nggak tahu lagi. Kira-kira mau ada apa enggak. Sehat-sehat berkah melimpah untuk semuanya ya. Mas Tulus akan selalu coba hadir buat kalian, walaupun tidak secara live, walaupun apa adanya. Matur nuwun, terima kasih banyak. Sehat berkah melimpah kagem panjenengan sedoyo. Yang gak baik kondisinya semoga segera membaik. Yang sudah baik semoga tetap selalu dalam kebaikan. Sehat, 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 sehat. Nikmat sehat, rezekinya lancar, dimudahkan urusannya, selalu dalam lindungan Allah. Dan Mas Tulus doakan semoga teman-teman semua selalu dikabul untuk segala hajat baiknya, amin ya Allah. Mau bahas apa Mas Tulus hari ini? Hari ini Mas Tulus pengen bahas terkait pandangan Mas Tulus, kenapa kok
beberapa teman-teman, tidak semuanya memang, sorry, tidak semuanya memang mengalami hal ini, tapi saya pribadi dan juga teman-teman yang lain banyak yang mengalami terkait dengan munculnya tanggal-tanggal atau angka-angka genap atau angka-angka yang cenderung sama atau angka kembar gitu loh Rek. Misalnya kayak ngelihat jam itu 11.22 atau 11.11 semuanya. Jadi angka-angka kembar, angka genap atau ganjil tapi yang kembar. Yang cenderung sebetulnya di sini Mas Tulus pengen luaskan, sebetulnya yang betul bisa kita jadikan pertanda adalah angka genap sebetulnya, tapi versinya juga masing-masing. Jadi Mas Tulus pengen bahas kenapa kok angka-angka kembar ini sering muncul dalam kehidupan kita belakangan ini, sebetulnya pertanda apa? Kalau dari versi Mas Tulus sebetulnya kemana arahnya? Nanti Mas Tulus akan bahas itu secara luas ya. Sebelumnya saya mau ingatkan lagi teman-teman, alhamdulillah di hari Kamis ini ternyata sedekah nasi box kita nasi box kita sudah cukup ya. Masih bisa ditunggu partisipasi teman-teman yang masih pengen membantu. Berapapun Mas Tulus terima, tapi minimalnya 12.000 satu nasi boxnya ya. Mas Tulus masih ingatkan terus, pokoknya teman-teman yang lagi nonton biar bersedia membantu nasi box. Caranya gimana Mas Tulus? Kalau membantu silakan cek kolom deskripsi, transfernya minimal Rp12.000, maksimalnya unlimited ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto yang ada di kolom deskripsi. Oke. Terima kasih banyak. Lalu Mas Tulus mau ingatkan juga untuk yang pesan minyak bidara baru bisa dikirim setelah Mas Tulus sudah kembali ke Jakarta ya teman-teman. Selama Mas Tulus di kampung, Mas Tulus tidak bisa kirim minyak bidara. Jadi teman-teman aku minta untuk sabar dulu. Kalau mau DM silahkan DM. Mau inden dulu, pesan dulu saja ke nomor WhatsApp yang di 0857 yang di kolom deskripsi. Oke, langsung ke situ saja teman-teman pesannya. Mas Tulus pesen 3, alamatnya ini atas nama ibu ini. Oke, langsung ke situ ya teman-teman. Terima kasih banyak semuanya tanpa terkecuali. Oh ya Rek, alhamdulillah sedekah kubah itu sudah 7 dibagi 8, sudah disebar-sebarkan, dan ada yang nambahin, ada yang genepin 700, bahkan ada yang lebih, alhamdulillah. Dan sampai hari Kamis ini, video ini saya buat, masih di nominal 1,4 lagi yang masih belum tercukupi. Teman-teman yang lagi nonton pengen bantu, langsung hubungi Mas Tulus. Tapi Mas Tulus minta maaf sebelumnya, jangan tersinggung kalau Mas Tulus ngemis ya, ngemis terus. Ada yang bilang katanya ngemis, ya rapopo, wes rapopo, aku dihujat nggak apa-apa, dikatakan ngemis-ngemis ora masalah, yang penting siapa tahu tujuan saya di sini bisa bantu ya. Kubah masjidnya kurang 1,4 lagi. Teman-teman yang masih pengen bantu silahkan DM Mas Tulus. Tapi nggak tahu ya kalau di hari Jumat, Sabtu atau Minggu nanti ternyata selama Mas Tulus ke sana, ini kan video tidak live, jadi tidak secara real. Jadi mungkin kuotanya sudah bertambah atau belum, Mas Tulus nggak tahu. Jadi kalau yang membantu sedekah kubah masjid atau musola bisa DM Mas Tulus dulu. Mas Tulus kurang berapa? Karena kan videonya tidak dibuat secara tidak secara live. Kalau memang masih butuh, Mas Tulus akan jawab segini butuhnya. Kalau sudah cukup Mas Tulus bilang, oh ngapunten sudah cukup gitu ya teman-teman ya. Matur nuwun, terima kasih banyak hamba-hamba Allah yang sudah membantu sedekah nasi box, terima kasih. Sudah bantu sedekah kubah untuk musola juga terima kasih. Mas Tulus doakan semoga sedekahin jenengan tadi bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah, amin. Bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Tulus doakan jenengan yang sedekah ke Mas Tulus, semoga hajat baiknya segera Allah kabul, amin ya Allah, amin ya Allah. Matur sembah nuwun, matur sembah nuwun, matur sembah nuwun. Ayo Rek dibantu like dulu toh ya. Sing nonton iki lo biasanya Mas Tulus suka kesel sama teman-teman tuh satu, kadang-kadang seneng deloke tapi males nge-like-nya. Kadang bahkan ada yang nggak mau subscribe, cuma mau nonton tok. Ya Allah, terus kalian nggak support saya dong, berarti seneng nonton tapi nggak mau support, itu bahaya loh Rek. Jenengan nanti kalau nggak like, nggak mau subscribe, cuma nonton tok tapi tanpa tanpa subscribe Mas Tulus, tanpa like Mas Tulus sumpahi dadi wong soge. Apalagi kalau mau subscribe, mau like, jangan skip iklan yang pendek. Tak dongake jenengan dadi wong soge sukses yang bisa manfaat buat wong akeh. Doanya lebih lengkap. Amin ya Allah, amin ya Allah. Matur sembah nuwun sederek. Semangat teman-teman ya. Akhir-akhir ini tuh memang banyak sekali teman-teman yang bercerita ke saya. Awalnya saya pribadi yang merasakan ya, saat live mungkin teman-teman bisa melihat secara nyata juga hal-hal seperti itu saya rasakan ketika kondisinya lagi live. Kayak 11.22 itu sering banget, karena kan
Mas Tulus itu sering live di jam-jam segitu, antara jam 11 sampai jam 12, jam 10 sampai jam 12 siang, antara itu untuk live pagi. Dan itu selalu muncul tanggal-tanggal genap. Awalnya tanggal genap atau ganjil, paling sering kalau saya tanggal genap ya teman-teman, dan selalu kembar, 11, 22, dan ternyata selain saya, teman-teman di luar sana juga banyak sekali yang merasakan terkait dengan pertanda ini atau angka-angka genap yang sering kalian lihat. Ini sering banget disaksikan atau sering banget kalian tonton atau sekalian temui secara tidak sengaja. Mau di aplikasi medsos, mau di HP, mau di mana, selalu angka-angka genap. Bahkan teman-teman itu bilang, Mas Tulus, saya setiap sholat itu datang ke masjid kok jamnya pas mesti genep apa kembar kabeh. Kenapa ya Mas Tulus? Nah ini juga salah satu pertanyaan teman-teman. Teman-teman begini, kalau teman-teman bertanya Mas Tulus ini pertanda baik atau pertanda buruk, sebetulnya secara pribadi kalau bagi saya, kalau ini tanggalnya ganjil sepertinya masih dalam tanda kutip pertandanya baik, tapi kalau teman-teman melihatnya dengan tanda genap atau angka kembarnya tadi genap semuanya, sepertinya pertanda yang kurang tepat. Kalau dikategorikan seperti itu. Ya, tapi kalau versi saya pribadi, yang saya perhatikan, angka-angka kembar ini sering munculnya angka-angka genap. Angka-angka yang apa namanya, ya Allah, sumpah Mas Tulus ngantuk tenan asli deh. Ya Allah, aku lagi ngejar setoran tenan nih. Berpati Mas Tulus ngantuk tenan rasanya. Nah, kalau angka ganjil saya rasa masih aman-aman karena kalau angka genap atau kembarnya tuh kembar genap sepertinya kurang aman. Jadi di situ kebetulan yang sering muncul di kita itu kenapa tanggal-tanggal ke genap kembarnya, khususnya saya. Teman-teman, kalau tanggal ganjil ini dulu saya pernah mendengar sebuah pepatah kalau ketika kita melihat handphone, melihat jam digital atau melihat apapun, ternyata ada tanggal-tanggal ganjil yang kembar yang kita perhatikan, misalnya kayak 11 11 atau 11 33, 11 55, 11 11 gitu ya. Tanggal-tanggal apa angka kembar yang berulangan tapi angkanya ganjil. Konon katanya kalau dari zaman dulu saya pernah mendengar istilah ini adalah sedang ada yang kangen sama kita atau sedang ada orang yang merindukan kita. Kalau dalam dunia percintaan katanya ada mantan yang lagi kangen. Kalau kita banyak melihat angka-angka kembar tapi tanggal ganjil atau angka ganjil itu yang pernah saya baca. Jadi kalau versi saya juga saya menyampaikan tanggal ganjil yang kita lihat itu sebetulnya juga bukan pertanda yang buruk-buruk banget, tergantung angkanya menurut saya. Tapi kalau tanggal yang kurang baik adalah tanggal-tanggal atau angka-angka yang dalam tanda kutip, maaf bukan tanggal tapi angka kembar yang berwujud genap. Ini menurut saya memang bukan pertanda baik. Lalu kenapa Mas Tulus kita sering banget melihat tanda-tanda itu? Nah, teman-teman tidak semua memang orang mengalami hal ini. Tidak semua orang bisa mengalami hal-hal seperti ini. Secara simpelnya orang akan berprasangka kalau kebetulan aja, tidak ada apa-apa. Semuanya baik-baik saja. Hanya apa namanya? Hanya sebuah filosofi, kemudian kebetulan kita lihatnya pas tanggal-tanggal segitu. Simpelnya orang yang malas mengartikannya mungkin akan berpikir seperti itu. Saya pun sama, saya berprasangkanya adalah ketika ada hal-hal seperti ini, saya pikir, oh enggak, semuanya baik-baik aja kok, enggak ada apa-apa, pasti cuma perasaan dan hanya kebetulan. Saya selalu berprasangka juga seperti itu. Rek, maaf ya Rek, aku tuh semenjak hawa panas ini, bibirku tuh sering kering, sering berpecah-pecah. Nah, ternyata versi saya sendiri kalau kita artikan sebagai tanggal-tanggal genap, bukan tanggal genap, aku tahu ngomong angka tanggal terus. Angka-angka kembar ini ternyata juga merupakan, kalau secara global kita cari tahu, merupakan pertanda yang kurang tepat atau kurang baik atau kurang pas sebetulnya. Karena orang-orang yang bisa melihat ini walaupun secara keseluruhan kita artikan sebagai ini adalah kebetulan, teman-teman akan banyak berpikir kalau kebetulan aja Mas Tulus, nggak ada apa-apa, semuanya akan baik-baik saja, amin. Saya juga sering mengatakan seperti itu, tapi dalam hal ini justru yang banyak melihat atau kebetulan menyaksikan angka-angka kembar ini, mau ganjil mau genap, justru orang-orang yang biasanya diberi kelebihan. Itulah kenapa saya bilang kalau sebetulnya angka-angka angka-angka kembar ini sedang memberikan clue atau angka-angka kembar ini sedang memberikan gambaran kepada kita terkait dengan sesuatu yang mungkin saja adalah pertanda
buruk atau pertanda kurang baik. Ini yang saya perhatikan. Ini yang saya lihat teman-teman. Sehingga kalau diartikan sebagai pertanda kurang baik, dan kenapa harus anak-anak yang dalam tanda kutip orang-orang yang punya kelebihan atau orang-orang indigo atau orang-orang yang punya naungan leluhur, karena sebetulnya pertanda-pertanda model seperti ini ya kalau orang biasa paling anggapnya cuman nggak ada apa-apa. Nah, tapi kalau bagi orang-orang tertentu yang memang punya jiwa itu, punya kepekaan tersendiri terkait dengan itu, pasti mereka akan memahami dan mereka akan mengerti, oh ternyata ada ini, oh ada sesuatu. Ini juga salah satu hal yang bisa kita baca. Nah, kalau misalnya Mas Tulus anggap tanggal genap atau angka genap, sorry kok tanggal terus tuh aku, angka genap yang kembar atau angka ganjil yang kembar, kita kategorikan ini sebenarnya pertanda mengarah ke apa Mas Tulus? Banyak versinya. Cuma kalau angka ganjil itu lebih untuk ke kehidupan kita, angka genap itu lebih cenderung alam yang memberikan intuisi. Kalau dari hasil yang saya pelajari seperti itu, maaf kalau kita berbeda pikiran, tapi yang ganjil itu lebih cenderung buat tubuh kita atau untuk manusia itu sendiri, tapi kalau angka genap, angka kembar tapi genap itu lebih cenderung alam yang sedang memberikan clue ke kita. Lalu kalau angka-angka yang memberikan kita angka-angka genap, kembar genap, berarti kita sedang dekat dengan musibah Mas Tulus. Jawaban saya betul sekali. Kita bisa baca melalui angkanya. Kalau angka-angka ganjil yang nongol, kalau kita gambarkan sebagai musibah, ini akan musibahnya kering. Simpelnya begitu, ya. Simpelnya begitu kita artikan. Kalau angka-angka genap, itu berarti basah. Misalnya 11, 22, berarti kan 11 ini ada kering, ada basah. Berarti ada ancaman sebuah musibah dari dua-dua tipe ini juga akan muncul. Ini juga salah satu hal yang bisa kita pelajari sebetulnya, tapi sing iso paham ngene iki ya wong-wong tertentu atau orang-orang yang bisa memahami yang Mas Tulus sampaikan. Karena berkali-kali juga saya menyampaikan ini debat teman-teman, tapi teman-teman masih ada yang nggak paham, malah kadang-kadang malah mencaci maki. Intinya di situ. Tapi ini versi saya ya, teman-teman. Kalau tidak serujuk atau tidak pas atau tidak suka, saya merasa ya maaf, ini versi saya sendiri gitu loh. Jadi tanggal genap itu untuk untuk alam memberikan clue kepada kita. Kemudian tanggal ganjil itu untuk tubuh manusia. Lalu simpelnya ganjil itu kering, kalau genap itu basah. Nah, sekarang ini yang muncul justru angka-angka di versi saya ya. Kalau saya sering melihat angka kembar yang ganjil, tapi lebih sering melihat angka kembar yang genap. Kemudian sering juga beberapa kali angka ganjil dan juga angka genap yang bersamaan. Ini juga cenderung beberapa kali terjadi, tapi lebih sering adalah angka-angka genap. Bagus menurut saya kalau misalnya, maaf, ini pertanda basah. Anggaplah ini sebuah pertanda alam sedang memberikan kita kebasahan dalam tanda kutip. Kita sedang dalam kondisi yang kekeringan ya. Kita sedang kemarau walaupun bukan kemarau panjang. Berkali-kali teman-teman bilang, Mas Tulus ini bukan kemarau panjang, Mas Tulus baru berapa bulan. Saya tidak pernah bilang kemarau panjang, tapi kemaraunya akan lebih panjang dari yang ditargetkan atau yang sudah dibaca. Gitu loh teman-teman. Jadi hal seperti ini bisa kita pelajari, tapi bagus menurut saya ketika ada gambaran bahwa ada lambang basah di balik angka genap atau kembar genap yang ada di sini, sehingga rasanya semacam tubuh kita tuh semakin lebih merasa tenang karena kita berarti mau ada hujan, alhamdulillah. Jadi gambar basahnya itu sudah kelihatan. Tetapi di sini sebetulnya ini adalah sebuah pertanda alam. Kalau tanggal genapnya ini berulang-ulang dan banyak, berarti menurut saya ada sebuah kehati-hatian yang harus kita tingkatkan. Ada sebuah hal, teman-teman perlu teman-teman tahu, saya itu bermimpi terakhir ada sebuah gunung besar yang retak tapi airnya melimpah. Wallahu alam itu apa saya nggak tahu. Tapi pas gunungnya retak bukan api, makanya saya pikir ini gunung berapi, warnanya sama persis seperti semen yang abu-abu kayak gitu, tapi kok pas meletek bukannya api tapi air yang keluar dari gunung itu, kayak semacam gunung tapi kayak dinding tapi retak dan airnya itu ngalir. Ini yang saya perhatikan. Jadi
satu hal yang bisa kita baca dari angka-angka yang saya pernah lihat, angka-angka kembar genap yang saya perhatikan, ini adalah sebuah tanda bahwa kita dekat dengan air. Amin. Secukupnya saja tapi ya, jangan berlebihan. Tapi kalau kita gambarkan dari segi musibah, ternyata kita juga bisa jadi dekat dengan musibah yang berhubungan dengan air. Karena jumlah genapnya ini banyak berkali-kali dan bisa semuanya ada tanggal genapnya, saya rasa ini juga berbahaya ya. Ada terakhir yang paling menyita perhatian saya adalah ketika saya pernah terbangun, kepala saya sakit luar biasa, itu saya ingat betul di jam 02:22 ya, 02:22, dan itu juga salah satu pertanda bahwa ada ada air yang sangat kencang sekali teman-teman. 0 itu lambangnya ada ada tanah. Di sini ada gunung. Ada gunung, tanah, gempa, ini juga kita perhatikan. Jadi angka-angka kembar yang saat ini sering muncul di depan kita merupakan sebuah pertanda. Ganjil pertanda alhamdulillah masih aman, genap merupakan pertanda yang kurang tepat. Dan sekarang dominan memang ganjil genap sering muncul, tapi lebih dominan angka genap. Berarti ada beberapa hal yang berhubungan dengan musibah yang sedang dekat dengan kita. Cenderung genap berarti cenderung basah. Bukan berarti ketika kalau angka-angka genap angka-angka kembar dengan warna dengan angka ganjil berarti aman-aman aja ya Mas Tulus. Belum tentu juga. Jadi tergantung angkanya, tergantung simbolnya juga. Kita hitung ulang lagi. Secara simpelnya saya buat seperti itu biar mudah dipahami. Ganjil api, genap kurang api. Terus ganjil kering, genap basah. Kebetulan kita sering melihat hal-hal basah, dan maaf teman-teman, ada simbol basah tetapi dengan kadar yang cukup melimpah. 0 itu tuh bisa artinya juga ada api, walaupun api yang bercampur dari tanah. Kemudian juga gunung tadi, gempa dan lain sebagainya. Ini juga salah satu hal yang kita perhatikan mulai angka 0. Dan saya banyak sekali melihat komponen angka 2. Betul? Apa teman-teman juga banyak yang melihat komponen angka 2? Di angka-angka kembar yang sering teman-teman lihat, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau saya cenderung angka 4, 2, dan juga 8. Itu cenderung angka-angka itu yang sering muncul, tapi kalau dikategorikan dominan yang mana Mas Tulus? Dominan yang angka 2. Dan ini merupakan simbol basah yang bagus bagi para petani kalau basahnya biasa saja. Tapi kalau basahnya berlebihan, jadi musibah kalau terlalu berlebihan. Kadar gunung yang meletek keluar air tadi itu masih dalam tanda kutip, saya masih mikirin lagi. Dan jujur teman-teman, sampai saat ini di hari Kamis ini saya syuting, saya masih merasa yang goyang luar biasa. Saya nggak tahu sebetulnya mau ada gempa di Jakarta, apa di Banten, apa di Jawa Barat, saya tidak tahu. Tapi dalam hal ini saya masih merasakan goncangan atau luapan yang kencang di kepala saya sampai hari Kamis ini. Masya Allah, semoga semuanya baik-baik saja. Amin. Terkait dengan hal yang kita baca, angka kembar mau ganjil mau genap, kita yakini saja semuanya baik-baik saja. Kalau ada yang mengalami berarti kita artikan sebagai kita berarti harus waspada. Kayak teman-teman tuh misalnya ngene rek, kan namanya kita kategorikan pertandanya baik ya. Berarti kalau aku melihat angka kembar dengan ganjil, aku insya Allah semuanya baik-baik saja. Walaupun begitu kita artikannya kalau ngelihatnya angka genap kembarnya berarti aku harus hati-hati, ada sesuatu yang kurang pas sedang mengintai aku. Nah gitu aja. Jadi bisa lebih hati-hati, tapi harus yakini bahwa semuanya akan baik-baik saja. Seperti itu ya Rek ya. Intinya angka-angka kembar yang muncul ini merupakan sebuah simbol bahwa kalau kalian sering melihat angka kembar berarti kalian diberikan kelebihan dalam tanda kutip sama Allah, berarti kalian sedang diberikan kelebihan tertentu yang dalam artinya kalian memiliki kepekaan tertentu terhadap sesuatu. Ini yang saya perhatikan ya. Semoga semuanya bisa mengerti apa yang Mas Tulus sampaikan. Segala sesuatu pertandanya penting pokoknya minta sama Allah yang baik-baik aja, yang api-api saja, yang Allah mudahkan buat kita demi kebaikan. Amin. Jangan lupa terus jadi manfaat buat orang-orang
orang-orang di sekitar kita. Jangan lupa jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit Mas Tulus doakan semoga cepat sembuh. Amin. Yang saat ini sedang belum bekerja atau rezekinya lagi seret, semoga rezekinya dilancarkan lagi sama Allah. Amin. Cepat dapat kerjaan. Amin ya Allah. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah, kerjaannya awet. Amin. Yang sedang punya hajat, pengen punya momongan, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen punya mobil, pengen umroh, pengen naik haji, pokoknya hajat-hajat baik jenengan tadi Mas Tulus doakan semoga segera Allah kabul. Amin. Saat ini yang sedang jual aset untuk kebaikan keluarga besar atau kebaikan bersama, atau jual aset untuk solusi atas masalah kehidupannya, Mas Tulus doakan semoga asetnya ndang laku, atau tanah atau apapun yang sedang dijual cepat laku. Amin. Sing dagang laris manis, sing usaha lancar jaya. Amin ya Allah. Semoga Allah pilih kita, saya dan juga jenengan semua orang-orang yang dipilih untuk dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun sederek Mas Tulus pripate clear soalnya ngantuk banget. Aku berani pakai nama Allah nih, rasanya ngantuknya luar biasa. Wes ora apa-apa ya. Mas Tulus pamit dulu. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah nonton video ini. Kalau Mas Tulus ada kata-kata yang kurang berkenan, terkesan menggurui atau terkesan keminter, Mas Tulus minta maaf ya. Di sini kita sama-sama belajar ya Rek ya. Kita kita baca kondisi alam dengan apa yang bisa kita baca. Oke, terima kasih banyak. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe Rek. Like dulu. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.